Terungkap, niat mulia menolong wanita kehilangan kacamatanya membawa imbalan menggugah tak terduga. Pagi itu, pasar desa yang ramai terisi oleh suara tawar-menawar dan aroma rempah. Arif, seorang pemuda sederhana dengan hati dan niat tulus, melangkah menyusuri jalan setapak saat matanya tertuju pada sosok Ibu Siti, seorang wanita lansia yang tampak kebingungan. Dengan kacamata yang hilang, Ibu Siti tampak cemas mencari-cari. Melihatnya, Arif teringat nasihat keluarganya tentang pentingnya gotong royong dan saling membantu. Tanpa pikir panjang, ia menghampiri Ibu Siti menawarkan bantuannya. Seluruh kerumunan terasa seperti menghilang, hanya ada mereka berdua di tengah hiruk-pikuk itu. Ibu Siti, jangan khawatir, mari saya bantu mencari kacamatanya, ujarnya dengan lemah lembut, tulus terasa. Namun, saat mereka mencari, Arif disadarkan oleh tatapan sinis dari sebagian orang. Beberapa bisikan kencang menganggap usaha itu sepele dan mengganggu. Kenapa repot-repot? Cukup suruh dia pulang, seru salah seorang, membuat Arif sedikit tergores. Keraguan mulai tumbuh dalam dirinya. Apakah ia benar-benar melakukan hal yang bijak? Namun, kilau di mata Ibu Siti dan ketidakadilan dalam pandangan orang-orang membuatnya semakin bertekad. Ia tidak ingin kalah oleh prasangka. Hari demi hari berlalu tanpa menemukan kacamata itu. Harusnya sebuah pencarian, tetapi setiap usaha yang dilakukannya membuat air mata Ibu Siti terasa lebih nyata. Hatinya terhimpit oleh rasa frustrasi. Ia merasakan beban di pundaknya, terlintas di benaknya apakah semua ini sia-sia. Sampai suatu siang yang cerah, saat cahaya matahari memancar lembut, langkahnya terhenti di depan papan nama toko tua yang bersisi kotor. Tangan Arif bergerak dan saat ia membongkar sedikit debu, di situ terletak kacamata Ibu Siti. Jantungnya berdebar seolah menemukan berlian. Ibu Siti, lihat kacamata ini, teriaknya dengan semangat yang kembali membara. Air mata haru mengalir di pipi Ibu Siti saat menerima barang berharga itu. Ucapan terima kasihnya meluncur dari bibirnya dengan penuh rasa syukur. Momen itu menghangatkan hati Arif seolah beban terangkat perlahan. Namun, di balik senyum bahagia Ibu Siti, sesuatu mulai berubah di desa. Perlahan, masyarakat mulai mempertanyakan pandangan mereka tentang wanita tuanya. Apakah adil menilai seseorang hanya karena usia dan kebutuhannya? Ternyata membantu membawa perubahan, ya. Arif bergumam pada dirinya sendiri, menyadari keberaniannya melakukan hal yang benar bisa meruntuhkan stigma yang ada. Sebuah perubahan ini tidak mudah, skeptis dan keraguan masih mengisi udara. Namun keberanian Arif membawa dampak di desanya. Suatu momen saat dia melirik wajah-wajah di sekelilingnya, ia menyadari bahwa perjuangannya bukan sekedar untuk menemukan barang yang hilang, tetapi juga menegakkan keadilan. Bisakah ia terus berjuang mengubah pandangan orang-orang di sekitarnya? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Dengan setiap langkah Arif, harapan baru terurai. Ia mulai melihat masyarakatnya bertransformasi, pelan namun pasti. Kebaikan dan keikhlasannya menuntunnya, tetapi dia tetap bertanya-tanya, apakah semua usaha ini akan sia-sia? Atau bisa jadi, ini adalah awal sebuah perjalanan yang lebih besar, di mana setiap hati akan saling menghargai.
Dan momen itu pun menunggu dengan harap dan keraguan, merentang di depan Arif sembari langkahnya maju ke masa depan yang penuh kemungkinan. Keesokan harinya, Arif berjalan di pasar dengan hati yang lebih ringan. Ia merasakan udara segar pagi itu membangkitkan semangat baru dalam dirinya. Tiap langkahnya bergetar dengan harapan, dan saat ia melihat orang-orang berkumpul, pandangannya tertuju pada Ibu Siti yang tampak lebih ceria. Senyumnya menghangatkan hati siapa saja yang melihat. "Ibu Siti," serunya mendekat, "bagaimana harimu?" Ibu Siti tersenyum, meraih tangan Arif, dan menggelengkan kepala, seolah ingin mengungkapkan betapa bersyukurnya dia. "Makasih nak, kacamata ini membuat segalanya lebih jelas," ungkapnya. Namun, di balik senyum itu, Arif merasakan penghalang. Masyarakat masih menyimpan sikap skeptis. "Gak usah terlalu berlebihan, Ibu Siti," seorang tokoh desa yang sudah berumur, dengan nada sinisnya berseru. "Tidak setiap orang perlu dibantu, apa dia mampu melakukannya sendiri?" Arif terdiam, merasakan sabun-sabungan hatinya. Pernyataan itu membangkitkan kembali keraguan di dalam dirinya. Apakah benar semua ini hanya buang-buang waktu? Ia ingin menjawab, ingin membela Ibu Siti, namun kata-kata itu terpendam di tenggorokan. Dia pun melangkah pergi, merasa begitu hampa. Hari-hari berlalu, seolah berulang dalam rutinitas. Namun, benih keberanian yang telah ditanamnya perlahan tumbuh. Belakangan, Arif mulai menggagas ide untuk mengedukasi masyarakat. Ia mengajak orang-orang di desanya untuk berdiskusi tentang pentingnya menghargai setiap individu, tua ataupun muda. "Mengapa kita harus memperlakukan orang tua kita seperti batu yang tak berguna?" Arif berpendapat, menatap para pendengarnya. Beberapa penduduk mulai menanggapi, berbisik-bisik, ada yang mengangguk setuju, dan ada juga yang masih skeptis. Tetapi, di antara keraguan, ada harapan yang terbangun. Dalam satu pertemuan, Arif menghadirkan Ibu Siti untuk berbagi kisah hidupnya. Ia mulai bercerita tentang masa mudanya, perjuangannya, membesarkan anak-anaknya, hikmah dari pengalaman-pengalaman pahit yang tak bisa dilupakan. Suara Ibu Siti, meski bergetar, mampu menggugah mereka yang hadir. "Karena setiap kacamata punya sejarahnya," ungkap Ibu Siti, mengusap air mata yang mengalir di pipinya. "Kita semua sedang mencari cara untuk saling melihat dengan jelas, mencintai, dan mengenal satu sama lain." Mendengar kisahnya, para penduduk mulai merasakan sesuatu, getaran yang mengalir dalam jiwa mereka. Hati mereka mulai lembut, dan banyak di antara mereka yang ingin lebih memahami orang tua di sekitar mereka. Arif tidak mau berhenti di situ. Ia merasa ini adalah langkah pertama menuju transformasi. Setiap senyuman kecil yang terjalin, setiap kata terucap adalah bagian dari mimpi besarnya untuk membangun masyarakat yang saling menghargai. Namun, di sudut harapnya, berbagai rintangan masih menghadang. Tidak semua orang siap berubah. Ada beberapa suara yang menggerutu, mempertahankan cara pandang lama mereka. Arif tahu perubahannya harus berkelanjutan dan tak bisa berdiam diri. "Kita harus melihat lebih dekat," bisiknya pada diri sendiri, semangatnya bangkit lagi. "Apa yang bisa saya lakukan selanjutnya?" Saat senja mulai menyelimuti desa, Arif berdiri di depan rumahnya, menatap langit yang bersemu merah. Ia sadar ini bukan hanya tentang menemukan kacamata yang hilang, tetapi tentang menemukan hati yang terpendam. Ia merasa harus melangkah lebih jauh untuk mewujudkan mimpinya. Saat dia berbalik, langkahnya terdengar mantap dan cita-cita itu terukir di pikirannya. Sekarang momen baru menanti, namun tantangan yang lebih besar mungkin akan datang. Apakah Arif siap menghadapi segala risiko demi harapan itu? Hari-hari setelahnya, Arif terus berusaha mengumpulkan orang-orang di desanya untuk saling berbagi kisah dan pengalaman. Pertemuan demi pertemuan dilangsungkan, merasa semakin semangat menggelora.
Namun, seiring waktu, ada satu sosok yang terus menghantuinya. Itu adalah tokoh desa yang skeptis, Bapak Amir, yang selalu siap melemparkan komentar sinis pada setiap inisiatif yang diusulkannya. Di suatu sore, saat Arif sedang berbagi cerita tentang tradisi menghargai orang tua di rumah seorang nenek yang kesepian, suara Bapak Amir memecah suasana. "Apa yang kau lakukan ini hanyalah sia-sia, Arif. Mereka tidak akan mendengarkanmu," ucapnya mencemooh. Hatinya bergetar, bau skeptisisme menyengat, membuatnya merasa kecil. "Kenapa harus pesimis, Pak Amir? Setiap harapan yang kita tanam pasti akan berbuah." Arif mencoba membalas dengan tenang, namun hatinya berdebar. Bagaimana jika usaha ini sia-sia? Satu malam, setelah pertemuan yang penuh haru, Arif pulang dengan pikiran bercabang. Di tengah jalan, langkahnya terhenti saat melihat sosok Ibu Siti duduk di beranda rumahnya. Wajah penuh kerutan itu menyiratkan rasa bingung. "Ada yang bisa Ibu bantu?" tanya Arif, khawatir. Ibu Siti menatapnya dengan tatapan lembut, seakan bisa membaca isi hati Arif. "Nak, kadangkala kita butuh lebih dari sekadar kacamata untuk melihat yang sebenarnya." Perkataan itu terus bergaung di pikirannya. Kesadaran tiba-tiba menghampiri. Apakah selama ini dia terlalu fokus pada visi idealnya tanpa menyentuh realita yang bersifat rumit? Dalam keheningan malam, Arif merenungkan kelemahan dan ketidaksempurnaannya. Keesokan harinya, saat matahari muncul, warna orange-nya langsung membangkitkan semangat baru. "Aku harus mencari cara lain," bisik Arif pada dirinya sendiri. Kali ini, Arif memutuskan untuk berkunjung ke rumah-rumah warga, bukan hanya mengundang mereka, tetapi benar-benar mendengarkan kisah mereka satu persatu. Dia mulai membangun jembatan antara generasi muda dan tua. Dengan pendekatan baru, Arif belajar dari pengalaman mereka, mengajari nilai-nilai yang kelihatan sepele tapi sangat berarti. Dia tahu ketulusan adalah kunci. Hasilnya, orang-orang mulai terbuka, satu persatu mereka berbagi. Hati hampa tak lagi terhimpit stigma. Arif merasa ada gelombang perubahan yang perlahan namun pasti mengalir. Permintaan untuk pertemuan semakin banyak, kegiatan diskusi lebih sering terselenggara. Namun, di tengah semua ini, pertanyaan besar masih terjaga dalam benaknya. Apakah bisa menggugah Bapak Amir? Apakah dia bisa membuka hati seperti yang lain? Kembali ke satu malam, di pertengahan diskusi, tanpa terduga, Bapak Amir muncul di kerumunan. Tatapan skeptisnya terkunci pada Arif. Hening menyelimuti ruangan, semua mata tertuju padanya. "Kenapa kau di sini, Pak Amir?" tanya Arif, berpikir apakah ini saatnya untuk konfrontasi yang tidak terduga. Bapak Amir tersenyum tipis, mungkin lebih kepada sinis. "Aku ingin tahu seberapa bodoh gerakanmu ini." Hati Arif berdegup kencang. Ini adalah momen penentu. Semua usaha yang ditanamnya bisa meragukan penilaian Bapak Amir. Dengan berani, dia menyambutnya. "Alasan saya di sini bukan untuk membuktikan siapa yang salah atau benar, tetapi untuk melihat seberapa banyak kita bisa belajar dari orang-orang yang dianggap tak berharga." Jawaban itu memecah keheningan. Lampu-lampu dari dalam ruangan menyoroti wajah-wajah penuh harapan. Arif bisa merasakan getaran energi baru di ruangan itu. Namun, pertanyaannya tetap menggantung. Akankah Bapak Amir membuka hatinya pada misi perubahan ini? Dalam jiwa Arif, rasa ingin tahu itu membara. Dia tak sabar menunggu, bersiap menghadap kemungkinan terburuk atau terindah dari situasi ini. Mungkin semuanya baru saja dimulai, pikirnya, menunggu jawaban Bapak Amir. Hening merunduk sejenak, seolah mengingatkan semua orang untuk menanti sesuatu yang besar.
Kedua mata Arif tak lepas dari Bapak Amir yang masih berdiri di depan, sementara tatapan penuh harapan masyarakat mengunci di antara mereka. Dengan napas yang berat, Bapak Amir akhirnya membuka mulutnya. Kau memang berapi-api, tetapi cobalah buktikan bahwa semua ini lebih dari sekadar kata-kata. Arif merasakan detak jantungnya melesat. Tatapan skeptis Bapak Amir ibarat tantangan yang menggugah semangatnya. Saya akan buktikan, Pak Amir. Kita semua memiliki cerita yang berharga, jawab Arif dengan suara yang tegas namun lembut. Lalu, dia menaruh pandangannya kepada hadirin. Mari kita mulai dari awal dengan mendengarkan kisah yang mungkin terlewatkan. Saat itu, Arif mulai mengundang orang-orang untuk berbagi pengalaman mereka. Satu suara dari kerumunan berdiri. Ibu Fatimah, seorang perempuan paruh baya dengan mata bersinar meski sudah diselimuti keriput. Dia mulai bercerita tentang kehidupannya bertani, bagaimana ia berjuang untuk menetap di desa ini dalam kondisi yang sulit. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah menari-nari di hati semua orang yang mendengar. Baba Amir berdiri terdiam, sepertinya terpesona oleh kekuatan yang ada di balik kisah sederhana tersebut. Arif merasakan getaran haru yang kuat. Ibu Fatimah bercerita tentang harapannya agar masa depan anak-anaknya lebih cerah, seakan setiap ungkapan membuat jantung bergetar penuh keinginan. Aku ingin mereka tahu bahwa dengan kerja keras dan saling mendukung, kita bisa menghadapi apapun, ujarnya dengan suaranya yang penuh semangat. Kedua tangan Arif terlipat, senyum hangat berusaha memberi dorongan pada Ibu Fatimah. Setelah selesai, satu demi satu, cerita mulai mengalir. Ada yang tentang cinta yang hilang, harapan untuk masa depan, hingga kenangan masa bergembira yang kini hanya menjadi bayang-bayang. Tiap kisah mengisi kekosongan, membuat aura di ruangan itu menjadi penuh dengan energi positif. Namun, tatapan Bapak Amir yang sebelumnya penuh skeptisisme, kini beralih menjadi lebih lembut. Mungkin inilah saat di mana dia mulai melihat sisi lain dari semua ini. Ketika pertemuan berakhir, dia menghampiri Arif. Aku, baik, mungkin kau punya poin, tapi bagaimana jika ini tidak berjalan seperti yang kau rencanakan, ucapnya dengan nada lebih ramah. Arif tahu ada kemajuan di sana. Kita tidak akan tahu kecuali kita berani mencoba, Pak Amir. Setiap orang di sini berharap ada harapan yang kita tanam. Bagaimana kalau Anda mencobanya juga? Jawaban Arif mengalir penuh percaya diri. Bapak Amir terdiam sejenak, sepertinya berjuang untuk menyerap semua energi positif di sekitar. Dia memang pendengar yang baik, meski skeptis. Dalam hati Arif, dia merasa seperti mendaki puncak gunung, hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai puncak. Malam itu, saat pulang, Arif menatap langit penuh bintang. Dia merasakan kehangatan komunitas yang tumbuh, sinergi antara mereka semua. Namun, pertanyaan besar masih menggelayut. Apakah sepenuhnya bisa menarik hati Bapak Amir? Keesokan harinya, Arif membuat keputusan berani. Dia akan meminta Bapak Amir untuk memimpin pertemuan mendatang. Dia ingin melihat apa yang terjadi ketika kritik dan skeptisisme dihadapi pada kekuatan cerita dan ikatan yang dibangun. Mungkinkah Bapak Amir menemukan pemahaman baru dari perjalanan ini? Ketika fajar pagi datang, harapan baru muncul. Arif bersiap-siap menghadapi tantangan itu. Apakah ini keputusan yang tepat? Tanyanya dalam hati. Dia tahu setiap langkah yang diambilnya bukan hanya demi dirinya, tetapi untuk desa ini, untuk semuanya. Semangatnya membara, tetapi tekanan itu pun terasa menggelikan di perutnya. Sebuah langkah bisa mengubah segalanya, gumamnya, tak sabar menunggu hari yang akan datang. Akankah langkah ini membawa mereka menuju jembatan harapan yang lebih luas? Hari yang dinanti akhirnya tiba. Arif berdiri di depan kerumunan yang semakin ramai. Wajah-wajah penuh harapan terlihat di sana. Beberapa anak kecil berlarian, membentuk nuansa ceria di tengah ketegangan yang menggelayut. Arif merasakan jantungnya berdegup kencang. Satu langkah lagi, bisiknya dalam hati.
Dia berusaha menenangkan diri, berharap bisa menarik Bapak Amir untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pertemuan ini. Dengan penuh semangat, Arif mengundang Bapak Amir ke depan. Semua mata tertuju pada sosok yang tadinya skeptis. Dia berusaha menyembunyikan rasa gugup dalam dadanya. "Mari kita dengar apa yang punya Pak Amir untuk dibagikan," serunya, berharap demi perubahan. Bapak Amir maju dengan langkah mantap, pandangannya menjelajahi kerumunan. Ketika dia mulai berbicara, suaranya tidak menggetarkan seperti yang diharapkan. "Aku bukan orang yang suka bercerita, tapi mungkin ada yang perlu kita diskusikan," katanya sambil menarik napas dalam. Yang terjadi selanjutnya membuat Arif tertegun. Bapak Amir mulai bercerita tentang awal mula dia datang ke desa ini, tentang kesulitan yang dia hadapi, kehilangan keluarganya, kekurangan di masa muda, dan perjuangan untuk menjadikan diri sebagai sosok yang diakui. Ini adalah sisi yang jarang ditunjukkannya, dan Arif terkejut mendengar kerentanan itu. Akhirnya, dia sampai pada inti ceritanya. "Aku ingin kita semua mendapatkan kesempatan kedua, kesempatan untuk saling mendukung. Kau semua mungkin tidak mengenal kita satu sama lain, tapi dengan saling berbagi, kita bisa saling memahami." Suara Bapak Amir mulai menguat. Hati Arif bergetar manis, harapannya tumbuh semakin besar. Daya tarik lain mulai hadir di kerumunan itu. Talinya dipintal oleh aliran cerita yang jujur dan tulus. Beberapa pendengar mulai mengangguk, seolah mereka menyadari potensi di dalam kelompok ini. Ketika Bapak Amir selesai, tepuk tangan membahana, menciptakan suasana yang tidak terduga. Arif tidak bisa menahan senyum. Momen ini adalah revolusi kecil namun signifikan. Dia melihat bagaimana skeptisisme Bapak Amir mulai mencair, tergerak oleh kejujuran para pendengar. Respon positif ini mengisi semangatnya. Namun di antara sorak-sorak, satu suara muncul dari belakang, memecah kebahagiaan. "Tapi, apa bisa kita benar-benar membantu satu sama lain? Bukankah kita semua punya kehidupan yang berbeda?" Pertanyaan itu datang dari salah seorang pemuda di desa dan membuat kerumunan terdiam sejenak. Bapak Amir melirik pemuda itu seolah menimbang kata-katanya. "Setiap pengalaman kita unik, tapi kesedihan dan harapan adalah hal yang sama. Mari kita mulai dengan saling mendengar." Dengan itu, dia mempersilahkan penduduk untuk melanjutkan cerita masing-masing. Perlahan, momen demi momen penuh harapan muncul dari para hadirin. Ada seorang janda yang menceritakan kesepian dan harapannya untuk menemukan kembali tujuan hidup. Lalu, seorang pemuda yang kehilangan kerjaan yang menciptakan beban ekonomi di keluarganya. Semuanya saling mengisi, menghubungkan simpati di antara mereka. Arif merasa energi baru berputar di udara. Sedangkan di sisi lain, tatapan Bapak Amir tak lepas dari Arif. Ada rasa pengakuan yang tumbuh di antara mereka, seolah keduanya sedang berjalan di jalan yang sama namun dengan waktu yang berbeda. Ketika pertemuan hampir sampai di akhir, Arif berdiri di hadapan mereka semua. "Apakah kita bisa berjanji untuk mendukung satu sama lain?" Kata-kata itu menggantung, penuh harapan dan harapan baru di hati. Kerumunan terdiam menunggu satu keputusan. Lalu, satu persatu, tangan terangkat memperlihatkan tanda persetujuan. Energi positif semakin kuat, jembatan harapan terbentuk. Namun, Arif merasakan ada sesuatu yang belum terjawab. Saat itu, salah satu anak kecil maju dan berbisik lembut. "Tapi bagaimana jika kita semua gagal?" Pertanyaan polos yang menciptakan gelojak baru di hati Arif. Dia tidak punya jawaban pasti dan itu membuatnya gelisah. Momen hening menyelimuti kerumunan, setiap orang menunjuk pada pertanyaan yang sama. Apakah mereka benar-benar dapat menemukan kebangkitan yang langgeng? Sesaat keraguan melanda, tetapi Arif tahu inilah titik untuk melangkah maju. Bagaimana mereka bisa membuktikan kekuatan komunitas? Apakah ikatan yang terjalin bisa bertahan melewati cobaan? Satu hal pasti, momen ini hanya permulaan.
Apakah jembatan harapan ini akan bertahan? Arif merasakan gejolak di dalam dirinya. Momen kebenaran baru saja dimulai. Dia memohon pada dirinya sendiri, saya harus berjuang apapun yang terjadi. Suasana hening tersebut mulai terasa mencekam. Semua orang mengalihkan pandangan mereka satu sama lain seolah mencari jawaban atas pertanyaan anak kecil yang menusuk. Arif merasakan keraguan itu merambat dalam hati setiap orang, menciptakan celah di jembatan harapan yang baru terbentuk. Ketika pertemuan hampir sampai di akhir, Arif berdiri di hadapan mereka semua. Apakah kita bisa berjanji untuk mendukung satu sama lain? Kata-kata itu menggantung, penuh harapan dan harapan baru di hati. Kerumunan terdiam menunggu satu keputusan. Lalu, satu persatu tangan terangkat memperlihatkan tanda persetujuan. Energi positif semakin kuat, jembatan harapan terbentuk. Namun, Arif merasakan ada sesuatu yang belum terjawab. Saat itu, salah satu anak kecil maju dan berbisik lembut. Tapi, bagaimana jika kita semua gagal? Pertanyaan polos yang menciptakan gelojak baru di hati Arif. Dia tidak punya jawaban pasti, dan itu membuatnya gelisah. Momen hening menyelimuti kerumunan, setiap orang menunjuk pada pertanyaan yang sama. Apakah mereka benar-benar dapat menemukan kebangkitan yang langgeng? Sesaat, keraguan melanda, tetapi Arif tahu inilah titik untuk melangkah maju. Bagaimana mereka bisa membuktikan kekuatan komunitas? Apakah ikatan yang terjalin bisa bertahan melewati cobaan? Satu hal pasti, momen ini hanya permulaan. Apakah jembatan harapan ini akan bertahan? Arif merasakan gejolak di dalam dirinya. Momen kebenaran baru saja dimulai. Dia memohon pada dirinya sendiri, saya harus berjuang apapun yang terjadi. Suasana hening tersebut mulai terasa mencekam. Semua orang mengalihkan pandangan mereka satu sama lain seolah mencari jawaban atas pertanyaan anak kecil yang menusuk. Arif merasakan keraguan itu merambat dalam hati setiap orang, menciptakan celah di jembatan harapan yang baru terbentuk. Bagaimana jika kita gagal? Suara kecil itu serasa bergaung di telinganya. Arif menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu jika saat ini keraguan menguasai percakapan, semua yang telah diupayakan bisa sirna. Dia tak ingin melihat semangat itu padam. Tidak ada yang tahu, Arif akhirnya melangkah maju sekali lagi, suara bergetar di antara harapan dan kekhawatiran. Tetapi kita bisa berusaha bersama. Jika kita saling mendukung, kita akan lebih kuat. Kita tidak akan berjalan sendirian. Satu demi satu, wajah-wajah mulai kembali lembut, menampakkan harapan yang terpendam. Bapak Amir mengangguk, menguatkan pernyataan Arif. Kesempatan kedua itu bisa datang dalam bentuk kebersatuan. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, dari diri kita sendiri. Kita tidak tahu sejauh apa kita bisa pergi. Setelah beberapa saat hening, janda yang sebelumnya berbagi cerita mulai berbicara lagi. Mungkin kita bisa membuat kelompok pendukung. Setiap orang dapat berbagi cerita dan berharap satu sama lain. Ini mungkin tidak mengubah segalanya, tetapi setidaknya kita tidak sendirian lagi. Satu usulan sederhana, namun loncatan signifikan bagi kerumunan itu. Suasana mulai hidup kembali, semangat membara dalam hati mereka. Beberapa dari mereka mulai menggelengkan kepala untuk mendiskusikan bagaimana kelompok itu akan dibentuk. Arif merasakan aliran energi positif kembali membara. Baiklah, kita semua akan bertemu minggu depan untuk berbagi lebih banyak, Arif memutuskan. Kita bisa saling mendengarkan dan mengatur rencana pertemuan berikutnya. Iya, suara-suara bersemangat terdengar dari berbagai penjuru. Ketika pertemuan berakhir, Arif merasakan berat di hatinya. Dia tahu semuanya baru saja dimulai dan jalan ke depan tidaklah mudah. Namun, ada komitmen yang terwujud dalam diri masing-masing. Mereka telah mengambil langkah pertama menuju harapan.
Di tengah kerumunan yang mulai menyusut, Arif melihat seorang wanita tua duduk di bangku. Wajahnya tampak sendu, seolah dia merenungkan sesuatu yang dalam. Wanita itu tampak bingung dan matanya mencari-cari sesuatu yang hilang. Dengan rasa penasaran, Arif menghampiri. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya lembut. Wanita tua itu menatap Arif dengan pandangan penuh harapan. "Saya kehilangan kacamata saya. Tanpa kacamata, dunia ini kabur bagi saya." Arif merasakan simpati mendalam. Dia segera menawarkan diri untuk membantunya. "Mari kita cari bersama, Bu. Tak ada yang bisa kita lakukan sendirian," seru Arif. Mereka berdua mulai menjelajahi area itu, memeriksa pinggir jalan dan tempat-tempat yang sering dilalui. Arif merasakan kegembiraan kecil saat melihat wanita itu tersenyum setiap kali mereka menemukan barang-barang kecil yang terjatuh. Dalam pencarian di sudut-sudut desa, Arif mulai berpikir, selain mencari kacamata, apakah ini bisa menjadi peluang untuk menghubungkan komunitas lebih jauh lagi? Dia membayangkan bagaimana kehadiran wanita itu bakal memberi inspirasi bagi yang lain, dorongan kepada semua untuk saling membantu. Setelah beberapa saat matahari mulai tenggelam, mereka berdua melihat kilau metalik di samping jalan. Kacamata itu tergeletak di sana, tampak bersinar seperti harapan yang ditemukan kembali. Wanita itu bersorak gembira, air mata kebahagiaan menyentuh pipinya. "Kau telah membantu mengembalikan pandanganku, Nak," ucapnya serak. Arif merasakan kehangatan mendalam di hatinya. Tindakan kecil ini menunjukkan betapa dukungan bisa datang dari mana saja. Dia tersenyum, menyadari bahwa harapan telah digenggam oleh tangan-tangan yang berbeda. Namun saat senja merangkak di angkasa, ada satu pertanyaan menggelitik benaknya. Jika kita bisa membantu satu orang, bisakah kita membantu yang lain? Arif menatap kerumunan yang mulai kembali ke rumah dan merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Momen ini hanya gambaran kecil dari kemungkinan besar di depan. Apakah mereka dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dan saling mendukung, tak hanya di saat gembira, tetapi juga di saat sulit? Disinilah tantangan yang sesungguhnya dimulai. Arif mengamati kerumunan yang mulai berangsur pulang. Di belakangnya, suara ombak laut menabrak karang, menciptakan perpaduan irama dengan keramaian langkah-langkah. Hari itu, sebuah harapan terpancar dari kepingan-kepingan kecil, sesuatu yang tak terpikirkan sebelumnya. Dia tersenyum, merasakan semangat baru bergelora di hatinya. Namun, di sudut pikirannya, keraguan masih membayangi. Apakah ini cukup? Apakah semua usaha ini akan membuahkan hasil? Arif menatap langit merah jingga yang perlahan memudar. Dia teringat pada janji yang telah diucapkan, kesempatan kedua yang terbuka bagi mereka semua. Saat melangkah pulang, wanita tua itu tak menghilang dari pikirannya. Dia membayangkan wajah bahagia wanita itu saat mendapatkan kembali kacamata yang hilang. Jika setiap orang bisa menemukan kembali harapan mereka, gumam Arif pada dirinya sendiri, mungkin kita bisa melakukan lebih dari sekadar kebersamaan. Di jalan, ia mulai mempertimbangkan gagasan yang sempat muncul saat pencarian kacamata. Tentu saja, mereka tidak hanya bisa membentuk kelompok pendukung. Arif ingin melakukan sesuatu yang lebih besar, menjalin jaringan dukungan di antara sesama, membangun kepercayaan yang memungkinkan setiap orang saling membantu. Sesampainya di rumah, Arif membuka pintu dan disambut oleh abang dan adiknya. Mereka bertanya tentang pertemuan yang baru saja berlangsung. Dengan bersemangat, Arif mulai menceritakan perjalanan pencarian kacamata perempuan tua itu, merinci bagaimana momen-momen kecil penuh harapan bisa saling terhubung dan menciptakan kekuatan bersama.
Mendengar ceritanya, Abang Arif, Andi, mulai berpikir jauh ke depan. Kau tahu, bukan hanya orang tua yang butuh perhatian, katanya. Bagaimana dengan anak-anak yang terpinggirkan atau yang kehilangan orang tua mereka? Kata-kata Andi menggugah semangat Arif. Ya, kita bisa mulai dengan satu komunitas, lalu menjangkau lebih luas. Seperti benih yang ditanam, kita tidak tahu seberapa besar pohon itu akan tumbuh. Jawabnya penuh keyakinan. Dengan itu, Arif mengajak adik dan abangnya untuk ikut berkontribusi. Mereka merencanakan penggalangan dana kecil untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung, berharap ada hasil nyata dari kekuatan mereka berempat. Diskusi tersebut mengalir penuh energi, dan Arif merasa sorakan harapan mulai mengisi ruang di hatinya. Di tengah kesibukan, Arif teringat pada pertemuan selanjutnya yang telah dijadwalkan. Harapan tercipta dalam benaknya bahwa setiap orang yang terlibat akan merasakan semangat tersebut. Dia tidak ingin hanya menjadi satu suara. Dia ingin membangun komitmen di antara semua orang. Hari demi hari berlalu, Arif dan keluarganya terus bekerja menggalang dukungan dari tetangga, mengenalkan tindakan nyata untuk membantu satu sama lain. Dalam perjalanan menuju pertemuan itu, Arif merasakan detakan jantungnya semakin kencang. Berbagai macam wajah telah hadir di harapan baru ini. Mereka semua sama-sama membangun mimpi yang mungkin bisa menjadi nyata. Namun, di kegelapan malam yang menanti, Arif merindukan satu jawaban. Apakah segalanya akan berjalan sesuai rencana kita? Ataukah akan ada rintangan yang tak terduga di depan sana? Ketika petang muncul dengan tenangnya, semua ketakutan menjelma dalam bentuk keraguan baru. Di ujung jalan setapak, sekumpulan orang berkumpul, terlibat dalam diskusi hangat. Arif merasakan aliran energi yang dapat menghempaskan seluruh keraguan dalam hatinya. Ini adalah momen di mana kebersatuan bisa diuji. Apakah kita siap untuk mendengar apa yang akan terjadi selanjutnya? Pikir Arif, menatap orang-orang yang berkumpul, merasakan semangat kolektif yang memenuhi langit malam. Momen ini, kali ini, akan menentukan arah dari semua harapan mereka. Orang-orang yang berkumpul terlihat saling berbisik, wajah-wajah mereka bercampur antara antusiasme dan keraguan. Arif bisa merasakan detakan jantungnya semakin kencang, seperti irama lagu yang tidak bisa ia hentikan. Beberapa wajah asing ada di sana, menandakan bahwa ide-ide yang dia lontarkan telah menyebar dengan cepat. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ketika Andi mengangkat tangan untuk memulai pembicaraan, Arif merasa seolah dunia sekitarnya terhenti sejenak. Andi membuka suara. Kami ingin memulai sebuah inisiatif untuk membantu anak-anak kurang beruntung di komunitas ini. Suaranya bergetar, penuh semangat. Arif bisa melihat mata semua orang bersinar. Momen ini adalah titik balik yang mereka butuhkan. Bagaimana jika kita tidak hanya berpikir tentang sumbangan uang, tetapi juga waktu kita, seru seorang wanita paruh baya dari kerumunan. Anak-anak itu butuh perhatian dan kasih sayang, bukan hanya materi. Suaranya menembus keheningan malam, menyentuh hati semua orang. Arif merasa sebuah cahaya baru menyala dalam diri. Ide-ide muncul silih berganti. Ketika Arif melihat wajah-wajah di sekelilingnya, dia sadar bahwa mereka semua terhubung oleh satu tujuan. Semua orang ingin berbuat baik, ingin memberi arti bagi orang lain yang kurang beruntung. Ada satu semangat yang tak terduga, seolah-olah ujaran wanita tua itu mengenai kacamata hanyalah pintu masuk menuju sesuatu yang lebih besar. Di tengah-tengah pembicaraan, Arif teringat pada kacamata itu lagi dan bagaimana kaosnya yang tampak biasa berubah menjadi harapan wanita tua itu.
Kita bisa membantu orang untuk melihat dengan jelas, ucap Arif, mengangkat suara di antara kerumunan. Baik secara harfiah maupun kiasan. Satu persatu, orang-orang mulai berbagi pengalaman mereka sendiri. Seorang bapak yang kehilangan pekerjaan bercerita bagaimana anak-anaknya sempat putus sekolah. Dia ingin berkontribusi untuk memastikan tidak ada anak lainnya yang mengalami hal serupa. Sementara itu, seorang pemuda menjelaskan betapa sulitnya mencari kesempatan di tengah keterbatasan. Arif merasa harapan baru tumbuh menjalar dalam diri mereka, mengikat satu sama lain dalam sebuah misi. Namun, saat semua berkumpul akan merencanakan rencana mereka, sesosok-sosok familiar muncul. Wanita tua itu, yang kacamata hilangnya telah berhasil ditemukan Arif, berdiri di dekat ujung kerumunan. "Anakku," ia memanggil Arif dengan suara lembut yang hangat, langsung mengalihkan perhatian semua orang. "Saya ingin berterima kasih. Apa yang kau lakukan sangat berharga. Saya dengar kalian ingin membantu anak-anak." Matanya berbinar penuh harapan. Semua orang menatapnya, penuh rasa hormat. Arif merasakan air mata menetes di pipinya, campuran antara haru dan semangat. "Iya, Bu, kami semua ingin ambil bagian. Anda sudah memberi kami inspirasi," jawab Arif dengan suara bergetar penuh emosi. Namun, di saat yang sama, dia merasakan ketegangan di udara. Apa yang akan dikatakan wanita tua itu selanjutnya? Apakah dia memiliki lebih banyak kisah yang akan mendorong mereka untuk bergerak lebih jauh? Dengan jantung berdebar kencang, Arif menantikan setiap kata yang akan keluar dari bibirnya. Tahu bahwa momen ini bisa menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan mereka. "Anakku," wanita itu melanjutkan, "ada banyak yang harus kita lakukan. Tetapi ingatlah, seringkali cara terbaik untuk menolong adalah dengan mendengarkan mereka yang terpinggirkan." Arif merasakan ketegangan meningkat. Kata-kata berikutnya bisa mengubah segalanya. Dia membayangkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Akankah harapan ini membawa mereka pada kemungkinan yang lebih besar? Tepat ketika wanita tua itu siap melanjutkan, sebuah suara memecah keheningan malam. "Tapi Bu, bagaimana kita bisa mendengarkan mereka jika kita tidak tahu di mana mereka?" Seorang pemuda, wajahnya penuh keraguan, berujar, terlihat tak yakin akan langkah selanjutnya. Arif merasa jantungnya berdebar semakin kencang. Pertanyaan itu menyentuh inti masalah. Ya, kita mungkin tidak tahu persis di mana mereka, tapi kita bisa mulai dengan mengenali lingkungan kita. Mungkin mereka ada di sekitar kita, di kompleks ini, atau di tempat lain yang kita belum datangi. Wanita tua itu mengangguk pelan, matanya menyapu kerumunan sepertinya mencoba mengumpulkan semua harapan yang ada. Mengapa tidak kita ajak anak-anak yang sudah kita kenal? Mereka bisa menjadi perantara. Mereka tahu siapa teman-teman mereka yang mungkin perlu bantuan. Lanjutnya, nada suaranya penuh keyakinan. Semua berbagi pandangan, wajah-wajah mereka mulai bersinar. Dari sinilah perjalanan mereka bisa dimulai. Arif merasakan semangat yang membara di dalam hati. Kita bisa mengadakan pertemuan singkat, mengundang anak-anak yang memiliki keterikatan dengan komunitas kita. Mereka bisa membantu kita menemukan yang lain. "Setuju, kita harus memperluas jaringan ini," seru seorang bapak yang sebelumnya berbagi kisahnya tentang kehilangan pekerjaan. "Ini bukan hanya tentang materi, ini tentang membangun kepercayaan." Mereka mulai berdiskusi tentang cara-cara menjangkau anak-anak tersebut. Semua orang menuangkan ide, memberikan masukan berharga. Namun, tepat saat semangat itu memuncak, muncul rasa takut dalam benak Arif. Bagaimana jika semua ini tidak berjalan mulus? Bagaimana jika mereka tidak bisa menjangkau anak-anak yang mereka dustai? Apa yang terjadi jika kita gagal? Jika semua upaya ini sia-sia? Tanyanya dalam hati.
Satu kata yang diucapkan wanita tua itu menggetarkan pikiran Arif. Kepercayaan. Kata itu mengantarnya pada pemikiran tentang masyarakat mereka, tentang bagaimana mereka selalu bergantung satu sama lain dalam suka dan duka. Kepercayaan adalah benang merah yang menyatukan mereka. Arif menatap wajah-wajah di sekelilingnya, melihat keyakinan yang mulai tumbuh. Dia merasa bahwa meskipun perjalanan ini tidak pasti, mereka tidak sendirian. Bersama, mereka bisa melewati rintangan apapun yang menghadang. Narasi kita bukan hanya tentang mistik dari menjalani hidup. Ini juga tentang memperkuat hubungan antar anggota komunitas dengan aksi nyata. Arif mengamati wanita tua itu, merasakannya lebih dari sekedar sosok yang hanya mengandalkan harapan. Dia adalah simbol dari kebangkitan semangat. Ketika langkah demi langkah mereka mulai menghimpun rencana, suatu ketegangan kembali muncul. Tapi kita butuh waktu, kita tidak bisa hanya duduk dan berharap, kata seorang remaja yang tampak gelisah. Benar, Andi menimpali, waktu kita terbatas. Di luar sana, anak-anak menunggu. Rasa urgensi itu meresap dalam jiwa Arif. Ternyata, semua orang merasakannya. Misi yang lebih besar dari sekedar membantu melakukan hal baik, ini tentang mengubah hidup. Jika mereka ingin memulai, mereka harus segera mengambil langkah konkret. Kita bisa mengadakan pertemuan awal hari Sabtu depan. Kita bisa mengundang semua orang. Mereka bisa membantu menyebarluaskan berita ini. Semua setuju dan rencana mulai dibentuk. Arif merasakan sesuatu yang menggetarkan jiwanya. Tiba-tiba, harapan bukan hanya sekedar kata-kata. Harapan adalah tindakan yang mulai terwujud di antara mereka. Di saat pertengahan perbincangan, wajah wanita tua itu kembali bersinar. Ingatlah anakku, dari yang kecil pun sesuatu bisa menjadi sangat besar. Jangan remehkan kekuatan dari niat mulia, ujarnya. Arif menggenggam kata-kata itu erat-erat. Namun, di sudut hatinya, dia berjuang melawan keraguan tersendiri. Apakah mereka benar-benar bisa membuat perbedaan? Malam semakin larut, dan kerumunan mulai memudar. Semua berpencar, membawa secercah harapan baru. Arif tetap berdiri di tempatnya, memikirkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Saat melihat kembali wanita tua itu yang semakin menjauh, satu pertanyaan muncul dalam benaknya. Akankah semua ini cukup untuk menjawab panggilan hati anak-anak yang membutuhkan? Di luar, bintang-bintang bersinar terang, seolah mengawasi setiap langkah yang akan mereka ambil. Arif merasa tidak sabar menunggu. Malam itu, saat bintang-bintang berkelip di langit, harapan baru seolah mewarnai setiap langkah Arif. Setelah semua yang terjadi, dia akhirnya merasakan adanya gelombang perubahan di desanya. Pertemuan demi pertemuan yang dijadwalkan terasa seperti rongga-rongga harapan yang melebar. Setiap visi yang dimiliki semakin memperkuat jembatan antara generasi muda dan tua. Pertemuan hari Sabtu akhirnya tiba. Semua yang telah dibahas seolah melambung dalam benak Arif. Dia berdiri di tengah kerumunan, wajah-wajah tegang dan penuh ekspektasi menatapnya. Mari kita mulai. Ini adalah langkah awal kita untuk saling mendukung, serunya penuh semangat. Di antara suara keramaian, Arif merasakan antusiasme yang luar biasa. Beberapa anak hadir, wajah mereka bersinar penuh rasa ingin tahu. Momen itu seolah menjadi titik balik, harapan bersemayam di hati mereka. Arif mulai mendengar cerita dari setiap orang, mengajak mereka saling berbagi pengalaman. Masing-masing kisah berjalan seiring menghubungkan jalinan yang semakin kuat.
Kisah Ibu Fatimah kembali mengalir tentang kebangkitan setelah kehilangan suami, keberaniannya yang tak pernah surut untuk memperjuangkan keturunan. Mendengar kisah itu, anak-anak mulai mengangguk, serangkaian tanya gantung di udara. Bagaimana kita bisa ikut membantu? Salah satu anak bertanya. Keberanian muncul seiring harapan. Saya ingin belajar, Ibu, seru anak lainnya dengan semangat. Arif tersenyum, hatinya berbunga. Kita semua bisa berperan, ini adalah perjalanan bersama. Semangat itu meluas, kerumunan semakin hidup. Suasana luar biasa menyelimuti, seolah semua orang merasakan benang merah yang menyatukan mereka, jalinan yang terikat oleh rasa empati dan dukungan. Seakan tidak mau ketinggalan, Bapak Amir yang sebelumnya skeptis melangkah maju dengan sikap lebih terbuka. Saya mungkin tidak selalu setuju dengan semua ide ini, tapi saya percaya jika kita bersatu, kita bisa membuat perbedaan, ujarnya dengan nada serius. Aplaus membahana dalam ruangan. Semua orang melangkah maju. Jiwa-jiwa yang terbuka, keinginan untuk memberi, saling menghargai, mengalir deras. Arif merasakan seluruh tubuhnya bergetar, sebuah sunyi yang menyelimuti momen tersebut. Satu demi satu, suara anak-anak mulai membentuk harmonisasi yang indah, terisi oleh harapan kolosal. Beberapa dari mereka kini berinisiatif mengundang teman-teman mereka. Ide-ide kreatif meluncur, diskusi tiada henti, visi baru membentuk pantulan masa depan. Namun, di sudut hati Arif, gelisah tetap bersarang. Larut dalam euforia, dia tetap ingat pada tantangan dan keraguan yang mungkin menghampiri. Penantian akan hasil konkret pun menandai potensi kebangkitan ini. Apakah kami bisa bertahan? Batinnya terus bertanya. Setelah pertemuan, kerumunan mulai menyusut. Arif masih merenung di tempatnya. Wanita tua dengan kacamata hilang itu menghampiri, matanya bersinar penuh pengharapan. Anakku, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, ucapnya lembut. Arif menatapnya, merasakan gejolak di dalam. Dengan keyakinan yang terbentuk dari setiap diskusi, dia berkomitmen untuk memastikan semua anak di desanya tidak akan terlupakan. Ibu, ini baru permulaan. Bersama, kita jalan terus, keluarga besar ini akan saling merengkuh. Perubahan butuh waktu. Arif tahu itu. Namun, malam itu juga membuktikan bahwa harapan tak selamanya hampa. Sebuah komunitas yang saling mendukung telah lahir. Banyak wajah yang telah dikenalnya, penuh kemauan, memberi arti. Arif merasa terhembus nafas baru, semangatnya mampu melampaui batas keraguan. Sekarang, Arif tidak lagi ragu mengajak semua orang menjemput visi baru demi generasi mendatang. Mari kita semua membangun koneksi ini. Kita akan mendengarkan anak-anak kita, menjalin kebersamaan hingga rasa kasih bisa mengalir. Harapan takkan mati jika kita mau melangkah bersisian. Saat embun pagi menghampiri desa, jembatan harapan terbangun dengan kokoh. Semua langkah ini adalah bentuk cinta bagi sesama. Kekuatan bisa datang dari mana saja, dan langkah-langkah kecil akan membawa perubahan lebih besar. Arif menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Bersama, kita bisa mengubah dunia, yakinnya dalam hati, seraya tersenyum, mempercayakan nasib semua kepada tangan-tangan yang bersatu. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.
kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Jangan lupa juga untuk beri like sekarang agar algoritma tahu bahwa kalian mendukung konten ini. Komentari, reaksi, dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Inilah momen untuk menunjukkan dukungan kalian.